Selamat malam teman-teman, apa kabar kalian? Saat ini kita kembali lagi di Ibadah Pemuda. Jadi mari kita angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekali bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Kita beranjak ke lagu kedua dengan satu pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyertai
Dan teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus di malam hari ini. Kami mau mengucap syukur karena kami bisa beribadah secara streaming kembali. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati setiap kami agar pada malam hari ini kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dari awal pertengahan akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga, kami ikhlaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. So teman-teman, hari ini ibadahnya kami akan buat secara beda. Kami akan isi dengan beberapa kesaksian dari teman-teman. Mungkin yang selama pandemi ini ada kebaikan Tuhan yang mereka alami. Tapi sebelum itu kita nyanyikan lagu Ajar Keberdian. Baik, tadi saya bilang saat ini seksinya kesaksian, tapi saya cuma batasin 2 orang aja biar durasinya nggak lama juga. Saya mulai dari saya sendiri. Jadi hari ini mungkin saya cerita sedikit saja tentang kebaikan Tuhan yang sampai detik ini sangat sempurna buat saya, dan itu emang benar-benar nggak pernah berubah. Jadi akhir-akhir ini kayak saya tuh diingetin kembali bagaimana kayak
diajari untuk lebih dekat lagi sama Tuhan di situasi yang seperti ini. Mungkin bisa dikatakan saya kayak anak bungsu yang hilang dulu, yang hilang entah kemana. Dan sekarang saatnya ketika saya balik, saya ngerasa udah nggak layak, yang seharusnya nggak diterima sama Bapak sendiri. Tapi itu semua ternyata berbanding terbalik. Dan begitu luar biasanya kasih Tuhan itu, kayak Tuhan itu nerima kembali apa adanya kita. Jadi kayak saya kembali mulai kayak mempelajari firman Tuhan dan setiap harinya. Dan juga buat teman-teman mungkin yang masih di rumah dan mungkin situasinya hari-hari ini mungkin berada di titik terendah kalian mungkin, dan teman-teman merasa juga nggak layak buat mencoba datang lagi ke Tuhan. So, coba beranikan diri kalian datang ke Tuhan, karena Dia itu sungguh baik, Dia sungguh mau menerima kita padanya. Dan benar, setelah kalian sudah mau terbuka sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan kelegaan buat kalian, karena kuknya Tuhan itu enak, kuknya Tuhan itu ringan. Jadinya beban yang kita pikul sendiri itu Tuhan ikut pikul, jadinya kita nggak rasa beban itu kita pikul. Jadi tetap semangat teman-teman, walaupun situasi pandemi yang masih dikatakan belum berakhir, tetap stay di rumah, jaga kesehatan, ingat pakai masker kemana-mana. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar, dan isi waktu kalian mungkin dengan kegiatan positif. Terlebih terus perbanyak mengenali Tuhan secara lebih dalam. Sekian. Dan satu lagi teman kita yang akan kesaksian, dia merupakan orang yang bertanggung jawab selama kita ibadah online. So please welcome Dian, silakan maju ke depan. Iya kan? Ya, situ ya. Ya. Ya, berdiri aja. Kesini aja. Shalom semuanya. Selamat malam. Perlu perkenalan nggak sih? Enggak ya? Enggak. Oh iya. Cukup. Mungkin ini kesaksian buat saya aja pada malam hari ini. Ini perdana juga saya masuk dalam video, karena biasanya di balik layar dan mengurusi editing dan segala macam. Jadi mungkin saya akan bersaksi selama masa pandemi ini. Jadi masa pandemi ini emang lebih banyak di rumah sih, sambil ngerjain video editing untuk gereja dan yang lainnya. Juga banyak cerita di balik pandemi juga, terutama ketika di rumah sering berantem sama orang tua gitu kan. Jadi selama dulu saya di Bandung udah lama ketemu orang tua, jadi jarang berantem lah gitu kan. Ketika sering di rumah malah berantem terus sama orang tua gitu kan. Jadi kadang-kadang itu yang belum saya rasakan selama saya di Bandung. Dan mungkin dari situ, dari masa bersama orang tua juga dikuatkan dalam bagaimana menjalani hidup dengan baik, terus gimana juga tanggung jawab sama orang tua juga, apalagi saya anak tunggal juga gitu kan. Jadi emang itu jadi sebuah mental baru di masa pandemi ini. Dan juga itu sih yang pengalaman yang saya rasakan, dan puji syukur pada Tuhan juga dalam masa ini orang tua saya juga masih dalam keadaan baik, karena saya sempat berpikir ketika mereka sudah mulai menua dan tidak kurang bertenaga, saya sebagai anak tunggal juga harus membackup mereka gitu. Jadi itu sih yang kembali diingatkan bahwa itulah tanggung jawab sebagai anak, apalagi anak tunggal.
bertanggung jawab pada keluarga juga. Terus kadang-kadang juga aku ngerasa di masa pandemi ini gimana ya, banyak masalah sih sama pribadi juga karena menghadapi masa rasa malas yang kedua. Jadi rasa malas pertama itu ketika mengerjakan skripsi, yang kedua ketika masa pandemi ini. Jadi itu sih tantangan pribadi saya selama pandemi ini, gimana menghadapi rasa malas. Maka dari itu kenapa saya jarang beribadah di Pemuda, karena saya juga jujur harus beradaptasi lagi pada suasana pemuda yang baru lagi, dan juga mudah-mudahan dengan pelayanan saya di ibadah pemuda secara streaming dan tapping, saya bisa melayani dengan lebih baik dan juga bisa membantu pemuda-pemuda di Dianapura untuk menjadi pemuda yang bersemangat dan lebih baik lagi. Itu sih harapan saya. Mudah-mudahan masa pandemi cepat berakhir dan juga kita bisa beraktivitas kembali seperti semula, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Itu aja, terima kasih, shalom. Terima kasih untuk Dian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian ya, bagaikan bejana. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya persilakan kepada pembawa firman. Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Gimana kabarnya? Masih pada sehat kan? Nah, untuk sebelum kita masuk ke dalam firman, saya ajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, terima kasih Yesus Kristus untuk segala berkat penyertaan-Mu Bapa. Bapa, hari ini kami anak muda-Mu berkumpul Tuhan bersatu hati untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau pakai hamba untuk menyampaikan firman Tuhan agar setiap yang mendengarkannya bisa menjadikannya berkat Bapa. Berkati setiap kami Bapa, pribadi lepas pribadi, berikan kami roh hikmat kebijaksanaan Tuhan. Tuntun kami Bapa hanya seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Untuk mengawali ibadah kita, teman-teman perlu siapin Alkitabnya dulu. Nah, kalau udah siap, bisa dibuka di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19. Udah ketemu? 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19. Nah, kalau udah
Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah dia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel," dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Ayat ke-11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk segalanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku," jawab Samuel. "Ya Bapa," kata Eli, "apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Haleluya. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah yang muda yang dipakai. Mungkin teman-teman udah sering ya dengar yang muda yang dipakai, generasi muda itu harus yang lebih baik, atau misalkan mungkin sering ditanyakan anak-anak mudanya mana nih, kayak gitu. Nah, kita akan belajar itu dari Samuel. Nah, tapi sebelumnya kita akan cerita dulu siapa Samuel. Nah, jadi Samuel itu adalah anak dari Hana dan Elkana. Nah, jadi Hana ini adalah seorang wanita yang sudah menikah dan belum mendapatkan anak dalam waktu yang lama. Jadi Hana itu terus berdoa dengan Tuhan, meminta supaya ia diberikan keturunan. Dan karena doanya yang tulus itu, jadi
kemudian Tuhan memberikan Hana seorang putra yang bernama Samuel. Nah, jadi sejak kecil itu Samuel sudah diajak oleh Hana dan Elkana untuk pelayanan. Jadi dia itu tinggal di rumah Tuhan di Silo. Nah, bersama seorang imam bernama Eli. Nah, tugas Samuel di situ adalah menjaga tabut Allah, yaitu mengisinya dengan minyak setiap sore supaya tetap menyala sepanjang malam. Nah, siapa sih Eli? Eli itu adalah seorang tua yang melayani Tuhan di sinagoge. Jadi sinagoge itu adalah tempat ibadah umat Yahudi pada waktu itu. Nah, Silo sendiri itu merupakan pusat kegiatan religius. Jadi aktivitas rohani di Silo itu berjalan normal, tetapi ada yang kurang, yaitu yang pertama jarangnya firman Tuhan, dan yang kedua itu jarangnya penglihatan juga. Jadi selain dua hal itu, Samuel ini hidup di Silo juga di lingkungan yang melalaikan ketetapan Tuhan. Jadi di Silo itu masyarakatnya melakukan perilaku yang menurut mereka benar gitu loh. Jadi nggak yang mengacu pada ketetapan firman Tuhan, karena seperti tadi dinyatakan bahwa di Silo sendiri pun firman Tuhan itu jarang gitu. Nah, di ayat yang keempat itu diceritakan bahwa pada suatu malam itu Samuel mendengar panggilan Tuhan. Nah, awalnya itu kan Samuel sendiri pun belum mengenal Tuhan itu siapa gitu. Jadi waktu ada yang memanggil dia kira itu adalah Eli, karena kan dia hidupnya dengan Eli kan, dia bekerja untuk Eli, dia melayani Eli gitu. Nah, tapi setelah 3 kali dia nanya sama Eli, ada manggil nggak, terus Eli bilang pertama dan kedua dia bilang nggak ada, balik aja kamu tidur gitu kan. Nah, yang ketiga ini si Eli baru ngeh, oh itu panggilan dari Tuhan gitu. Terus di ayat yang ke-9 barulah Samuel itu menyadari kalau panggilan tadi itu adalah panggilan dari Tuhan. Dan kemudian Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Jadi seperti yang dikatakan Eli tadi, setelah dipanggil berkali-kali itu dan dia nanya ke Eli, ternyata bukan Eli yang memanggil, Samuel baru tahu itu panggilan Tuhan gitu. Dan setelah Tuhan panggil lagi, terus Samuel tuh menjawab seperti apa yang dianjurkan oleh Eli. Nah, di ayat yang ke-11 sampai 19 itu Tuhan berfirman nih sama Samuel, dia akan melakukan apa untuk keluarganya Eli. Jadi Tuhan tuh cerita sama Samuel kayak gitu. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, pada saat Tuhan memanggil Samuel itu tidak mengenal Tuhan, karena firman Tuhan itu aja pun jarang gitu loh diperdengarkan di Silo. Tapi karena Samuel itu dia melayani dengan tulus, dia melayani dengan taat, jadi Tuhan tuh percaya sama dia, dan Tuhan tuh selalu memberikan berkatnya kepada Samuel. Nah, aku yakin sih sebagai anak muda itu kita pasti kadang struggling ya sama banyak banget godaan, banyak banget cobaan di masa-masa muda. Misalkan contohnya kita mau ulangan nih, yang harusnya itu malamnya kita belajar, tapi biasanya ada aja godaan yang kayak, udah kamu gak usah belajar, kamu nyontek aja sama temanmu, atau gak usah dibaca bukunya, buat aja kertas contekan kayak gitu. Atau misalnya kalau disuruh pergi ke warung belanja nih, bawa uang ngepas, terus kita lihat nih di warung itu ada makanan yang kita mau, terus kita bilangnya, mah tadi warungnya tadi barang yang mama mau di warung gak ada, jadi aku beli makanan, padahal sebenarnya ada. Terus yang paling klise adalah mau pergi sama teman, terus temennya nanya, kamu udah OTW belum? Kita bilang aja udah OTW, padahal sebenarnya masih leyeh-leyeh di kasur. Nah, ketiga hal itu tuh sebenarnya adalah hal simpel yang udah buat kita nggak jujur, padahal kan kita nggak tahu ya. Maksudnya di saat kita harusnya belajar itu kan, kalaupun kita nanti dapat nilai bagus atau enggak, setengahnya kita sudah jujur, dan itu tuh hasil usaha kita sendiri, karena setiap hal yang kita lakukan itu tuh Tuhan perhitungkan kayak gitu. Terus masalah yang tadi misalkan ke warung,
itu siapa tahu itu adalah barang yang amat sangat diperlukan untuk mamamu atau untuk keluargamu, tapi kamu bohong dengan alasan kamu ngikutin egomu karena aku mau itu gitu. Terus yang klise tadi yang bilang OTW tapi sebenarnya belum, itu kita kan nggak tahu ya orang yang kita jemput itu sudah siap-siap berapa lama supaya kita nggak nunggu. Terus saat kita udah bilang OTW, dia udah siap, terus dia harus nunggu kita lagi gitu kan. Kita nggak tahu seberapa banyak waktu yang teman kita pakai dan yang kita buang karena kita bohong tadi gitu loh. Dari ketiga hal tadi itu pun kita udah nggak jujur gitu. Nah, dalam hal melayani semoga nggak terjadi ya. Misalkan teman-teman nih dapat jadwal mimpin pujian lah misalnya minggu depan, terus teman-teman kayak aduh nggak deh, aku nggak bisa nge-WL, aku males. Terus akhirnya teman-teman bilang, kak aku nggak bisa ya soalnya aku ada acara keluarga gitu misalnya, atau ada acara yang lain kayak gitu. Nah itu semoga jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap pelayanan kita sekecil apapun itu pasti Tuhan perhitungkan gitu loh. Nah kadang bingung juga sih. Ini adalah hal yang sensitif sebenarnya. Jadi dulu kan waktu kita CD, nah CD itu kan baptis dewasa. Jadi kita yang yakin kalau ya udah aku mau ikut Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kita nih yang mempersembahkan hidup kita baptis dewasa, baptis CD. Nah, kita yang membawa diri kita ke Tuhan gitu loh. Nah, waktu baptis CD itu kan pasti ditanya, kamu berjanji atau bersedia gitu untuk ikut untuk aktif dalam pelayanan dan persekutuan gitu. Nah, kita kan jawabnya ya saya berjanji atau ya saya bersedia gitu kan. Nah, secara nggak langsung kalau kita udah ngomong kayak gitu, berarti kan kita tuh udah berjanji sama Tuhan kalau ya Tuhan aku mempersembahkan hidupku. Berarti mulai saat saya menyatakan janji tersebut, aku akan aktif dalam persekutuan. Tapi nyatanya kan sekarang kalau misalkan kita mau ibadah, aduh aku capek banget pulang sekolah, nggak usah diibadah. Atau aduh aku malas banget, udah nggak ada temen nih, teman-temanku udah pada nikah semua, jadi kayak aduh nggak usah ibadah gitu. Tapi kan sebenarnya itu nggak boleh ya, karena kan personally kita udah janji nih sama Tuhan waktu kita di CD kayak gitu. Nah, apalagi kalau untuk teman-teman yang kerja di bagian hospitality, kayak aku misalnya di offline store yang sampai weekend kerjanya, jadi 1 minggu tuh full kerja, cuma kan emang ada liburnya, jadi jarang banget bisa dapat libur Sabtu Minggu kayak gitu. Atau Sabtu aja atau Minggu aja tuh jarang banget dapat liburnya. Mungkin dilema juga sih, cuma kan seperti tadi, Tuhan itu nggak akan membiarkan kamu itu jatuh gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa datang ibadah hari Sabtu ini, misalkan nggak bisa aktif dalam persekutuan, berarti kan kamu bisa yang lain, misalkan kayak disuruh pas kamu tugas kamu datang, pas kamu dapat bagian ambil bagian dalam ibadah tuh kamu hadir, itu juga Tuhan itu sudah pakai kamu gitu loh. Nah teman-teman tuh nggak perlu insecure, jadi nggak usah khawatir yang kayak aduh aku nggak bisa nyanyi, aduh aku nggak bisa main musik, aduh aku nggak pandai nge-WL, aku nggak bisa bawa firman. Tenang, jadi talenta di setiap orang itu beda-beda, Tuhan itu sudah atur semuanya. Jadi sekecil apapun talenta teman-teman, sekecil apapun keterlibatan teman-teman dalam persekutuan, itu pasti Tuhan perhitungkan, dan Tuhan pasti akan tambahkan terus berkat buat teman-teman. Dan juga misalkan teman-teman kalau misalkan ngerasa nggak punya talent di bidang seni, mungkin pas Natal atau acara gereja yang lain atau dalam organisasi di sekolah, teman-teman dipilih untuk menjadi panitia atau yang lainnya, teman-teman terlibat di sana, itu juga itu sudah melayani Tuhan namanya. Jadi kan kita dari sana kita bertemu dengan orang baru,
orang baru itu melihat kita seperti apa. Dan kalau itu positif, Tuhan pasti akan teman lain tuh pasti, oh gini ya orang Kristen kayak gitu, ada kasihnya. Dan juga misalkan kok teman-teman nggak aktif dalam persekutuan, misalkan kalau teman-teman ada teman yang sakit nih berkunjung, nah itu tuh juga bisa termasuk pelayanan, karena kan ada kasih di sana. Kita mau mengunjungi teman yang sakit, kita bisa menghibur dia kayak gitu. Nah teman-teman, di sini itu Samuel yang masih muda itu dipakai sama Tuhan, karena rentang usia Samuel sama Eli itu kan jauh banget. Nah tapi kenapa Tuhan itu memilih Samuel bukannya memakai Eli sepenuhnya gitu? Karena kan di ayat yang ke-11 sampai 19 itu Tuhan menyatakan kepada Samuel bahwa ia akan hukum keluarga Eli. Kenapa keluarga Eli dihukum? Karena Eli itu punya 2 anak, namanya Hofni dan Pinehas. Jadi 2 anaknya Samuel ini tuh menghujat Tuhan, cuma sama Elinya tuh nggak ditegur gitu loh. Nah itu kan sudah melanggar perintah Tuhan dong. Tapi Samuel ini dengan jujur dia bilang ke Eli apa yang Tuhan katakan ke dia, karena kan Eli bilang kamu nggak boleh bohong ya, satu kata pun tuh nggak boleh bohong gitu. Mungkin kalau kita diajak ngomong kayak gitu mungkin kita ragu kali ya, aduh masa sih aku harus jujur kalau Tuhan bilang mau menghancurkan keluarganya dia, itu kan kayak agak sungkan ya. Cuma seorang Samuel ini dia tuh berani karena dia tuh punya kejujuran gitu loh teman-teman. Nah sekarang tergantung teman-teman nih, sekarang teman-teman itu hidupnya mau dipakai nggak sama Tuhan. Caranya gampang. Yang pertama itu adalah teman-teman harus mengenal Tuhan. Gimana caranya? Ya aku juga bukan orang yang sepenuhnya mengenal Tuhan banget gitu, enggak. Kita harus sama-sama belajar ya. Jadi hal kecil nih, misalnya kalau teman-teman yang kayak mungkin buat teman-teman kata mengenal Tuhan itu adalah kata-kata dewa gitu. Sebenarnya tuh enggak. Jadi hal simple aja deh. Kalau aku sekarang itu kita bisa lakukan satu hari itu ya, buat 5 hal yang kamu syukuri dalam hidup. Enggak dalam hidup sih, dalam hari itu gitu. Jadi kan per hari itu bikin tuh 5 hal yang kita syukuri. Jadi dalam per hari itu kita bisa lihat nantinya, oh iya ini yang sudah Tuhan kasih ke aku. Terus nanti tiba-tiba teman-teman tuh bisa tahu, oh iya ternyata udah sampai sini ya berkat Tuhan ke aku gitu. Jadi teman-teman tuh bisa mempunyai relasi yang lebih dekat lagi sama Tuhan kayak gitu. Terus yang kedua, teman-teman harus jujur. Dalam kondisi apapun diusahakan teman-teman harus jujur. Karena Samuel tadi itu tuh jujur dan Tuhan percaya sama dia kan. Jadinya berkatnya itu ditambahkan. Dan yang ketiga adalah taat. Ini adalah yang paling susah, tapi kita harus melakukannya. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, kita sama-sama berproses. Oke. Nah teman-teman, untuk ayat penutup aku akan baca di ayat 19, yaitu dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi di ayat 19 ini Tuhan menegaskan kalau Samuel itu selalu dipakai Tuhan. Sekecil apapun yang ia lakukan, sekecil apapun pelayanan yang Samuel lakukan, Tuhan selalu tambahkan. Nah, sekian teman-teman firman untuk malam hari ini. Saya kembalikan ke Palma. Terima kasih untuk Kak Maria yang sudah membawa kita dalam firman, dan kiranya bisa menjadi terang dalam hidup kita. Dan saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Teman-teman ikut berdoa dari rumah, saya pimpin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih Tuhan, kami boleh ikut ibadah kembali dalam streaming pada malam hari ini. Kiranya dalam situasi seperti ini, semangat kami tidak padam ya Tuhan Yesus, dan kami boleh semakin terus bersemangat dalam menjalani kehidupan, karena kami percaya hidup kami dipimpin oleh Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami mau membawa doa syafaat kami mau berdoa buat dunia ini ya Tuhan Yesus. Engkau tahu yang masih dalam penderitaan akibat penyakit COVID-19. Kami mohon ya Tuhan Yesus, kiranya penyakit COVID ini dapat cepat teratasi ya Tuhan. Kiranya vaksin yang dicari boleh nanti bisa menghasilkan, dan semua boleh sehat kembali ya Tuhan Yesus, dan keadaan boleh pulih seperti
semula ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap tenaga medis yang sudah bekerja keras selama berbulan-bulan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka boleh melakukan pekerjaan yang mulia ini ya Tuhan Yesus, sampai semuanya pasien boleh tertangani dengan baik. Tuhan memberkati buat pemerintahan kami juga yang sudah mau bekerja keras dalam menangani penyakit ini. Tuhan Yesus memberkati agar semua orang-orang yang ikut bekerja di dalamnya dapat bekerja secara baik dan bertanggung jawab ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat pemuda Dianapura. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, Engkau tahu setiap problematika yang kami hadapi. Tuhan memberkati agar kami boleh selalu menaruh harapan kami pada Tuhan, dan juga buat teman-teman kami juga ya Tuhan Yesus yang masih dalam pendidikannya, baik itu di tingkat sekolah ataupun di tingkat kampus, di kuliah, baik yang akan menghadapi ujian secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar kami boleh selalu mengandalkan Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan kiranya dapat menghasilkan hasil yang baik ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami dalam pekerjaannya, dalam mungkin juga yang masih dalam pergumulan mencari pasangan itu ataupun mencari pekerjaan pula. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus tahu kerinduan mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar mereka boleh selalu mempersiapkan diri mereka hingga nanti saatnya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka rindukan itu ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa di surga, apapun yang menjadi kerinduan kami pula, kiranya kami boleh selalu menaruh harapan kami pada Tuhan, dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah segenap doa seluruh permohonan kami ya Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dan teman-teman, sampai kita di penghujung ibadah kita angkat satu pujian El Shaddai.
menutup ibadah pemuda pada malam hari ini, saya berikan izin buat Kak Maria untuk tutup dalam doa. Silakan untuk Kak Maria. Oke teman-teman, untuk menutup ibadah kita, saya ajak teman-teman untuk satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Yesus Kristus, tempat yang maha tinggi Bapa. Terima kasih untuk malam ini, untuk persekutuan yang indah ini Bapa. Bapa, sekarang kami pribadi, lepas pribadi, Bapa menyerahkan masa muda kami Bapa, menyerahkan segala rancangan-rancangan hidup kami kepadamu Bapa. Kiranya Engkau pakai kami Bapa untuk kemuliaan kerajaan-Mu Bapa. Bapa, sertai kami anak-anak mudamu, jauhkan kami dari segala macam godaan Bapa yang ingin mengganggu kami Bapa. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selanjutnya saya persilahkan ke tim musik. Oke teman-teman, sekian ibadah pemuda kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah mau mengikuti. Dan saatnya kita ada tambahan dari pengurus. Saya persilahkan Nova, waktu dan tempat. Halo teman-teman semuanya, aku mau ngasih pengumuman seperti biasa kayak minggu-minggu yang kemarin. Ini perihal persembahan. Persembahannya bisa dilakukan oleh dua cara. Yang pertama bisa dikumpulkan ke Story. Yang kedua bisa langsung ditransfer di bawah ini dan bersertakan bukti transfernya langsung WA ke aku. Sekian informasi dari pengurus. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. God bless you. Lagi satu. Terima kasih buat tim pada malam hari ini, buat James, Koko, Nova, dan editor setia kita, Mas Dian. Dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan